Cek, cek, cek. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching for you and for me. Come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinner, come home. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah melalui live streaming maupun di gereja ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berbahagia yakin kamu, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku taruh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung.
Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Oh Yesus berubahlah di dunia, di dunia, di dunia. Oh Yesus berubahlah di dunia, tempat berlindung yang teduh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya tak kumpul lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus berubahlah di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus berubahlah di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dengarlah hukum Taurat Tuhan dari dasar titah yang kelima sampai titah yang ke-10. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6. Jangan membunuh. Titah yang ke-7. Jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
tago nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus pasti kau benar. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau benar. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bergejala. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau benar. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau benar. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, kekal serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, kekal serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, kekal serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, kekal serta syukur, selama-lamanya. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Matius pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat 23 sampai ayat 25. Kita membacanya secara responsoria. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tak kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang meneduh. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing oleh Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 13 Februari 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Septuagesima. Topik minggu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 27 Januari 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Argara Juvano Pangaribuan dan istri Nova Selina Boru Simbolon. Alamat Jalan Pancawarga 8, nomor 31, RT 11, RW 1, Sektor Penas, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, anggota jemaat baru. Hari ini Minggu 13 Februari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, yaitu keluarga. Yang pertama, Gintoni Sitorus dan Ibu Nurhaida Borupurba, datang dari HKBP Resort
Uruk Paranginan, Distrik 9, Tapanuli Tengah, Nias. Alamat Jalan Patuha 12, nomor 13, Bekasi, Sektor Parserahan. Kedua, Henry Erikson Sinaga dan Ibu Juwita Boru Siburian datang dari HKBP Resort Ebenezer, Sisoma, Distrik 1, Tapanuli bagian selatan, Sumatera Barat. Alamat Jalan Perjuangan, RT 13, RW 5, Sektor Kampung Baru. Yang ketiga, Argara Juvano Pangaribuan dan Ibu Nova Selina Simbolon, daftar ulang. Alamat Jalan Pancawarga 8, RT 11, RW 4, nomor 31, Sektor Penas. Keempat, anggota jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini, Minggu 13 Februari 2022, telah pindah anggota jemaat dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, yaitu keluarga. Yang pertama, Haryanto Sianturi dan istri Tiffany Taruli Boru Simangunsong beserta 2 orang anak pindah anggota jemaat ke Gereja Kristen Indonesia atau GKI, Cawang, Jakarta Timur. Kedua, Lambok Hutasoid dan istri Hidame MS Boru Tampu Bolon beserta 2 orang anak pindah anggota jemaat ke HKBP Jati Murni, Resort Jati Sampurna, Distrik 19, Bekasi. Yang kelima, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 13 Februari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial sekolah minggu HKBP. Pada hari Minggu 20 Februari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pekerjaan kesehatan HKBP. Minggu 27 Februari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk bantuan dana pensiun HKBP sebagai bagian dari gerakan Rp1.000 setiap hari. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang keenam, pemberitahuan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah Afrino Pakpahan dengan Lestari Indah Sari Boru Sianipar pada hari Jumat 10 Desember 2021 di Gereja HKBP Bangun Putih, Resort Pokanbaru, Distrik 24, Tanah Jawa. Alamat Jalan Perjuangan, RT 14, RW 5, Sektor Kampung Baru. Yang ketujuh, Panitia Pesta Ulang Tahun HKBP Sutoyo. Pada rapat Panitia Ulang Tahun HKBP Sutoyo ke-48 pada hari Sabtu 7 Februari 2022, Seksi Paropuan dan BPH telah menetapkan puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada hari Minggu 24 April 2022 sekaligus Parheheon Ina HKBP Sutoyo. Rapat Panitia Ulang Tahun HKBP Sutoyo bersama Punguan Ina HKBP Sutoyo dan BPH akan dilanjutkan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 16 WIB bertempat di lantai 2 Serbaguna. Diharapkan kepada seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Kedelapan, himbauan ibadah minggu. Saat ini kita memasuki PPKM level 3
sampai tanggal 14 Februari 2022. Untuk itu, kita diminta memberlakukan prokes yang ketat dengan memakai dua masker atau masker ganda. Sesuai dengan himbauan Satgas COVID-19, dimohon semua yang mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. Kesembilan, pelaksanaan vaksin booster Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan sentra vaksinasi booster pada tanggal 17 dan 18 Februari 2022 bertempat di Gedung Sopomar Pikir HKBP. Vaksinasi booster tersebut untuk pelayan dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Ke-10 berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Riamah Boru Sitorus pada hari Selasa 8 Februari 2022, tutup umur 61 tahun, meninggalkan suami Haposan Silitonga dari sektor Penas. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 11. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari NN, sektor SMA Esmea, bunga altar untuk Minggu 13 Februari 2022 sebagai ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan sukacita. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming di tengah-tengah rumah dan tempat kita masing-masing. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis di Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat ke-10 saya bacakan bagi kita semua dan kami harapkan kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jika ada orang tiba-tiba datang di hadapanmu lalu bilang, "Terkutuklah kau." Kita pasti marah ya. Kita marah. Loh, mau sejahat apa kayak aku, mau kayak manapun perbuatanku, tingkahku, setidaknya jangan kutuknya aja disampaikan. Maunya ada penjelasan dulu. Mungkin itu pikiran kita, tetapi teks hari ini dimulai dari ayat 5. Beginilah firman Tuhan loh. Firman Tuhan bukan hanya ternyata memberkati, bahkan dikatakan terkutuklah, mengutuk orang. Kenapa ya bisa begitu? Maka kita perlu belajar latar belakang teks mengapa firman ini disampaikan Allah melalui hambanya Yeremia. Rupa-rupanya jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi bangsa Israel ketika itu sudah terpecah belah. Israel Selatan, Israel Utara. Dan ternyata di dalam kondisi yang sudah terpecah belah ini pun bangsa Israel dan Israel Utara dan Selatan itu menghadapi tantangan dari bangsa yang lain. Menghadapi ancaman dari bangsa yang lain, yaitu bangsa yang besar yang terkenal dengan kemampuan politiknya, militernya, kekuatannya, yaitu bangsa Asyur. Bangsa orang-orang yang ada di Israel Selatan, mereka terancam. Lalu pada akhirnya berjalanan dengan waktu, mereka pada akhirnya dikuasai oleh bangsa Asyur. Melihat itu, bangsa orang yang di selatan, yaitu orang-orang yang Yehuda, mereka juga merasa terancam bahwa ini akan menjadi giliran mereka akan menjadi budak bagi orang Asyur. Sehingga ketika dalam kondisi itu mereka lupa bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang tadinya sudah membebaskan bangsa Israel itu dari tanah orang Mesir, yang pada konteksnya juga ratusan tahun sebelumnya adalah bangsa yang besar dan kuat. Akhirnya mereka berusaha mencari kuasa lain dengan berusaha bergabung dengan orang Syria dan juga bangsa Mesir. Dan rupa-rupanya ketika mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain, itu menggambarkan kekuatan manusia lain dan tidak mengingat Allah. Lihatlah, ujungnya mereka juga dikalahkan. Dan yang mengalahkan mereka dan menjadikan mereka hamba, yaitu adalah bangsa Babel. Mereka menjadi budak. Setelah dijajah oleh Asyur, kemudian Asyur dimenangkan oleh Babel, dan Babel menjadi raja yang menguasai, memperbudak orang-orang Israel. Ketika manusia mengandalkan kuasa manusia.
Oleh karena itulah Yeremia mengingatkan, sudah berkali-kali mengingatkan bangsa Israel bahwa akan ada waktu kesudahan kekuasaan bangsa itu ketika mereka melupakan Allah. Maka kalau kita baca di ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Artinya sudah terukir dalam diri mereka, tidak mengingat lagi Allah dan mencari kuasa dunia ini. Oleh karena itu firman hari ini mau mengajarkan, mengetuk hati kita, mengetuk hati saudara kita semua untuk kembali mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mampu ternyata. Lihat, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, semaju-majunya teknologi, semaju-majunya dunia medis, semaju-majunya bentuk-bentuk kemajuan militer atau apapun di dunia ini, lihat ketika Allah yang berperang terhadap kita, tidak ada benteng di antara kita. Bahkan siapapun yang mau berduit, yang miskin atau apapun itu, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Pandemi COVID-19 aja pun yang sudah datang dengan varian-variannya, itu adalah sesuatu yang harus kita lihat bahwa ternyata ketika saya menyandarkan diri saya kepada kekuatan pikiran saya saja, rupa-rupanya semuanya tetap tidak berarti. Maka biarlah kita dengan apa yang menjadi peristiwa dalam kehidupan ini selalu tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari segala yang terjadi. Saya membaca ada di Facebook kayak gini, memang agak lucu tapi membuat saya khawatir juga. Jadi dibilang begini, lihatlah varian-varian COVID-19 ini ya, hari ini yang datang Omikron. Tapi kalian jangan kira-kira bahwa Omikron ini yang paling agak gawat katanya. Karena Omikron ini datang dia dan cepat katanya menularnya. Ya, bukan ini yang paling gawat, masih ada nanti katanya. Nah, kita harus berdoa supaya jangan datang selain Omikron ini, jangan datang temannya yang bernama varian sinetron katanya. Kok sinetron? Saya baca lagi. Ya kalau sinetronnya berarti bersambung-sambung lagi, berepisode lagi katanya. Oh ya juga pikir saya. Tapi kalaupun begitu, sampai seberapa jauh pun episodenya, sebanyak apapun peminat sebuah film tontonan sinetron, yang jelas pasti ada ujungnya. Mau tersanjung 1, 2, 3, 4 sampai berapa yang terakhir itu saya jadi gak ikuti. Mama saya yang ikut film itu, tapi yang jelas semua pasti ada ujungnya. Karena Tuhan Allah sendiri juga mengatakan tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Kuasa manusia tidak kekal. Kuasa orang-orang Syria, Mesir itu tidak berkuasa menghadapi kuasa Allah. Tidak ada tempat kita menyandar selain kekuatan Allah. Jadi itu yang mau dikatakan, bahwa kita mau ditegur kalau kita menyandarkan diri kita, harapan kita kepada kuasa dunia ini, kepada manusia, kepada siapa saja. Ingat dan percayalah, itu akan berlalu. Kenapa kita gak bisa sih menyandarkan diri kita kepada kekuatan manusia? Karena yang pertama, manusia itu memiliki keterbatasan. Dunia ini memiliki keterbatasan. Dan segala sesuatu yang terbatas, ujungnya nanti akan mengecewakan. Jadi jika Anda tidak mau dikecewakan, jangan menyandarkan harapanmu kepada manusia, tapi kepada Allah. Supaya ketika kau berhadapan dengan tantangan sekalipun, kita tidak akan terganggu. Kita tidak akan hancur. Karena orang yang menyandarkan harapannya kepada manusia digambarkan seperti orang yang ada di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami keadaan baik. Jadi saya ingat gini, waktu saya SMA, saya itu paling susah mempelajari sejarah. Saya paling gak suka.
Karena kebetulan saya gak terlalu pintar menghafal. Lalu kemudian waktu pelajaran sejarah ini saya punya teman. Teman saya ini jago. Menghafal itu luar biasa. Sampai titik-titiknya, titik koma, titik dua ini hafal banget. Luar biasa. Jadi nilainya ini kalau setiap hafalan itu luar biasa. Nah jadi waktu dapat ujian, karena saya kompak sama teman saya ini, udahlah saya bilang gini, namanya si Paulina kan, si Paul. Aku manggilnya Paul kayak gitu, tapi perempuan sebenarnya. Tapi aku panggil aja dia, like Paul kayak gitu. Sama-sama teman yang segeng kan biasa gitu ya. Seharusnya mereda-eda, kami justru berlaik-laik gitu. Kayak menentang takdir Tuhan dalam diri kami, tapi itu SMA, sekarang enggak. Sekarang udah eda-edaan kami. Saya tanya, saya bilang begini, Lek, nanti kalau sejarah aku bergantung padamu ya. Duduk kita jangan jauh-jauh, nanti aku yang ambil duluan kursi kita. Oke, lalu sebaliknya ya, waktu fisika kau jangan jauh dari aku katanya. Oh siap Ces, kalau itu aman saya bilang. Lalu ketika hari hanya, udah kami atur sedemikian rupa. Kami datang cepat, kami ambil tempat duduk kami yang strategis, yang bisa membuat kami berbagi. Nah setelah berjalan soal dibagikan, tidak ada perubahan tempat duduk, kami udah merasa nyaman. Karena sudah dibagi kertas soal, udah dibagi kertas jawabannya, karena lembaran jawabannya pun juga dibagikan. Kami sudah merasa nyaman, udah berarti kita aman ini, gak bakal ada perokeran pikir saya. Nah rupanya guru sejarah kami ini punya banyak kali ide. Ketika kami sudah menjawab nomor 1, siapa yang sudah menjawab nomor 1? Udah semua nih, tunjuk tangan. Oke, semua roker tempat katanya. Semua di roker tempatnya. Dan yang semua yang baris kedua menjadi di baris ketiga, dan semuanya akhirnya berbalik. Yang tadi di belakang ke depan, yang depan ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya saya dengan si Paulina itu ada di samping saya, sekarang dia di ujung sana. Dan tempat saya bergantung itu sudah jauh sekali. Dan begitu, karena waktu sudah termakan, maka gak ada lagi waktu berbagi-bagi dengan yang lain. Saya terus melotot ke dia sama sekali tidak merespon lagi. Ujungnya apa? Saya kecewa pada diri saya sendiri. Bukan kepadanya, tapi kepada diri saya sendiri. Karena apa? Karena memang keterbatasan manusia dan ketidakberdayaannya. Karena si Paulina itu pun tidak berdaya menentang guru kami. Ketidakberdayaan manusia ternyata bukan hanya dihantarkan oleh ketidakadaan dalam dirinya. Biasanya kan manusia tidak berdaya karena tidak ada kekuatannya, tidak ada kepintarannya, tidak ada materinya. Ternyata manusia pun tidak akan berdaya oleh keadaan di sekitarnya. Buktinya, pandemik membuat kita tidak berdaya. Banyak hal yang membuat kita tidak berdaya dalam kondisi ini. Nah oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita diingatkan untuk menyandar kepada Allah? Karena Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan itu tidak akan pernah membuat kita terbengkalai. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya digambarkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas, karena Dia adalah Allah yang melebihi semua batasan-batasan. Dia tidak pernah mengecewakan. Bahkan Ia ketika kita menyandarkan diri kita mengandalkan Tuhan, Dia akan membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran sungai, di mata air, yang pastinya tidak akan pernah mengalami kekeringan, gak tergantung kepada hujan yang turun, tidak tergantung kepada berkat-berkat yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bergantung dengan apa yang sedang kita hadapi. Sukacita kita tidak bergantung kepada apa yang Anda terima, dan suka duka kita tidak bergantung dengan penyakit, kondisi, keadaan, kelemahan, atau apapun yang ada di sekitar kita. Kita tetap akan menjadi seperti pohon yang akar-akarnya ke tepi batang air yang merambat,
Yang mengalami panas terik pun tidak akan terganggu. Yang daun-daunnya tetap akan hijau. Bahkan dikatakan dia tidak akan bermasalah di tahun kering. Bahkan yang paling luar biasanya, dia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang akan menyandarkan dirinya kepada Allah. Yang artinya di mana kalau kita bergantung kepada Tuhan, Dia akan menjadikan kita orang yang terberkati. Selain kita menjadi orang yang terberkati, kita juga akan menjadi berkat. Karena kita menghasilkan buahnya. Jadi kemana Anda bersandar? Kepada dunia ini atau kepada kuasa Allah dalam kehidupan kita? Ingatlah, sandarkanlah dirimu kepada Allah, kepada Tuhan saja. Karena Dia adalah Allah yang tidak akan mengecewakan kita, sebagaimanapun kondisi keadaan. Yang kedua, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berusaha menghindari kutukan Allah. Kalau bangsa Israel, orang Yehuda di dalam teks ini tadi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Ketika kita dalam hidup ini, mari berusaha menghindari kutukan Allah. Kutukan Allah. Kalau kutukan manusia, ya paling lewat medsos lah gitu ya kan. Paling molosobui de medsos tong mabir ribana kena tangkap melanggar undang-undang IT, ya setidaknya dalam pernipiannya dia mengutuk orang lain. Tapi lihatlah, soal berbicara tentang kutukan ini saya jadi ingat. Ada seorang teman saya, dia pendeta GKPI, dia bilang begini. Dia terima pelajaran waktu dia mengambil masternya. Dia bilang begini dalam pelajarannya, dosennya bercerita. Kalau dicerita rakyat maling kundang. Ketika maling kundang itu melakukan hal yang mendurhakakan ibunya. Lalu ibunya mengutuk anaknya. Lalu kemudian anaknya menjadi batu. Apakah kutukan itu masih berlaku hanya di zaman maling kundang? Rupa-rupanya tidak. Kutukan manusia pun berjalan sampai hari ini. Modelnya aja yang berbeda katanya. Contohnya, seorang ibu dengan anak bermasalah, atau bapak terhadap anaknya bermasalah, atau anak terhadap orang tuanya bermasalah. Kemudian mereka membawanya ke ranah publik. Mereka viralkan. Setelah dipiralkan, apa yang terjadi? Banyak orang ikut mengutuki, baik orang tuanya ataupun anaknya saja. Banyak. Jadi kalau si maling kundang hanya mamanya yang mengutuk anaknya, kalau zaman sekarang ini orang-orang sudah berani mengajak atau bahkan secara beramai-ramai mengajak orang lain sadar atau tidak sadar memviralkan orang lain untuk mengutuk orang lain. Sehingga lihat, banyak orang yang mengalami depresi hanya karena membaca statusnya yang diperlakukan atau dibicarakan secara tidak sehat oleh orang yang tidak tahu menahu tentang masalahnya. Ingat gak persoalan yang baru viral Boru Batak itu? Yang mama dan anaknya itu. Yang ikut mengutuki si borunya, yang ikut mengutuki si mamanya itu orang lain yang tidak tahu persoalannya. Bahkan sampai pendeta-pendeta yang mengajari yang melayani dan para sintua dan orang-orang yang ikut di dalam persidangan gerejawi waktu itu pun ikut dikutuk oleh orang lain yang tidak ada di tempat, yang tidak tahu menahu persoalannya atau apa yang lainnya. Dan itu bukan hanya itu sampel satu saja, yang lainnya juga. Oleh karena itu saudara berhenti mengutuk orang lain kalau Anda adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan itu. Hanya Tuhanlah yang tahu, karena memang di ayat 9 dan 10 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya. Jadi gak usahlah mengajak orang beramai-ramai mengutuki orang lain. Kalau memang udah salah dia, bakalan ada cara Tuhan, karena Tuhan lebih mengetahui. Itu sebabnya kenapa Allah juga mengutuk orang Yehuda ketika itu, karena Allah itu sebenarnya lebih tahu.
Kalaupun mereka mencari pertolongan dari orang Syria dan orang Mesir, itu juga Allah tahu bangsa Mesir itu kalau andai kata mereka menang dan mampu menguasai Yehuda, memenangkan Yehuda terhadap orang Asyur, yakin gak? Pastinya mungkin tertulis sejarah baru bahwa orang Mesir, orang Syria kembali akan menjajah orang Yehuda. Karena semua orang memiliki kepentingannya sendiri di zamannya, bahkan di hari ini pun. Kita punya kepentingan kita sendiri. Dan tidak ada orang yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang ada, setelah kepentinganku terpenuhi, maka kalau boleh dan kalau ada waktu aku akan memikirkan orang lain. Itu yang terjadi. Kalau saya sudah aman, maka aku akan berusaha mengamankan orang lain. Kalau aku sudah kaya, maka aku akan berusaha mengayahkan orang lain. Itu karakter manusia. Oleh karena itu, ketika kita bergantung kepada manusia, di balik apa yang dia lakukan selalu ada maksudnya. Selalu ada maksudnya. Tetapi Tuhan, dia adalah Allah yang tulus. Dia tidak punya niat untuk dirinya sendiri. Ketika dia memberikan Yesus sekalipun, itu bukan dikarenakan keuntungan Allah, tetapi semua itu adalah untuk kebaikan dan kebebasan manusia, supaya menjadi pemilik kerajaan Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat mengapa kita harus mengandalkan Allah dalam hidup ini. Tadi kenapa kita tidak bisa mengandalkan manusia, lalu kini kita bertanya kenapa kita harus mengandalkan Allah dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah sumber dari segalanya. Dia pemilik segalanya. Dialah asal segalanya. Apapun yang ada dalam diri kita itu adalah semua dari Dia, Allah. Dari Tuhan kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang layak menyombongkan yang ada pada dirinya. Kekuatan apapun itu. Kepintaran, kekayaan, kecantikan, ketampanan, kesehatan atau apapun. Saya punya ilustrasi seperti ini. Saya pernah baca satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang pemuda, dia pemuda yang pintar. Dia bisa menggunakan tanah, mengkreasikan tanah menjadi benda-benda tertentu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahkan dengan penelitiannya, dia bisa melihat dan mengelola tanah menjadi sumber energi yang menguntungkan, yang mendukung kehidupan manusia. Lalu karena kehebatannya itu, banyak orang yang menganggap dia adalah juru selamat dalam cerita itu. Nah akhirnya dia bilang, ada orang lain yang mengatakan, oh bukan kau juru selamat, ada Tuhan Allah juru selamat katanya. Lalu si pemuda yang tadi yang pintar itu, dia bilang, oke, siapa juru selamat itu? Tuhan Allah. Yaudah aku akan tantang Tuhan itu katanya. Aku akan tantang Tuhan itu. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku menantangmu. Aku mau menantangmu dengan mengkaryakan tanah. Membuat sesuatu dari tanah yang berfungsi untuk manusia, katanya. Lalu Tuhan Allah dalam cerita itu menjawab, oke, siapa takut katanya. Oke, siapa takut? Oke, siapa jurinya? Dipanggillah iblis-iblis, manusia-manusia lain untuk menjadi jurinya. Terus setelah di pertandingan itu, sudah bisa kita mulai? Kata si pemuda kepada Allah. Lalu Tuhan Allah itu, ayo, mari. Kemudian si pemuda itu memulai dan mengambil tanah yang diinjaknya. Dia ambil tanah yang diinjaknya, terus Tuhan bilang begini, tunggu dulu, sebentar katanya. Ada apa lagi? Kata si pemuda itu menanyakan kepada Allah. Lalu Tuhan Allah bilang begini, kalau mau kita mulai, tolonglah pakai karya masing-masing. Dan diawali dari yang diciptakan masing-masing. Itu tanah kan aku yang ciptakan, kau pakailah tanah kau sendiri, kata Tuhan kepada si pemuda itu. Lalu si pemuda itu bilang, mana bisa aku menciptakan tanah? Ya sudah, berarti akulah yang menang. Kau hanya mengkaryakan yang sudah kuciptakan dan aku memberikan. Kau hanya bisa menggunakan sesuatu yang aku adakan, tapi untuk mengadakan sesuatu kau tidak bisa.
Jadi tolong jangan sombong, karena akulah Allah sang sumbernya. Lalu dia kemudian tersadar dan para jurinya bilang, iyalah gak usah panggaron kali kau kawan, katanya kayak gitu. Dia lah ceritanya. Lalu saya berpikir begini, benar sekali. Kita pintar dikit udah nyombongnya luar biasa. Tahu sedikit istilah yang asing, wah udah dipakai kemana-mana. Iya kan? Ngomong pergi martandang ke rumah pacarnya, ya kan? Ngomong ke orang tuanya, orang tua pacarnya. Inang aku mau mengklarifikasi, katanya. Mang oh ya mang mengklarifikasi dok di mana tuh calon simbatuana. Sebenarnya orientasi saya berpacaran dengan ya ilah. Dikit dia tahu tapi udah banyak ngomongnya. Seakan-akan dia yang lebih tahu segalanya, yang lainnya tidak. Mari berhenti menyandarkan diri kita kepada pengetahuan atau kekuatan, kekayaan atau apapun yang kita miliki, karena itu terbatas, saudara. Itu terbukti. Orang terpintar sekalipun di dunia ini, dia akan mengalami menurunnya daya ingat. Orang yang terhebat sekalipun, yang tadinya dia bisa mengangkat besi sampai 300 kilo atau berapa kilo pun itu, dia akan mengalami encok juga. Ya, tulang belulangnya pasti akan mengalami kerapuan. Tubuhnya akan mengalami kelemahan. Oleh karena itu tidak ada yang kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu kasih setia Allah. Kalau kasih setia Allah itu sudah dimulai dari penciptaannya. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kasih itu juga hadir ribuan tahun kemudian setelah Yesus yang hadir. Lalu kasih itu terus hadir saat sampai hari ini di dalam penyertaannya Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan, kemampuan, pikiran kita sendiri, tetapi mari mengandalkan Allah saja. Karena mengandalkan Tuhan artinya adalah dalam bahasa Ibrani batat, yang artinya lebih percaya, lebih yakin, lebih menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan membiarkan Allah itu yang berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita perbuat semuanya di dalam Tuhan, melibatkan Dia dan untuk Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya, kalau kita mau berobat, kita mencari sesuatu yang membuat kita sembuh, kita berjuang, lalu kita berdoa. Berarti kita lebih yakin. Bukan berarti kita yakin berserah kepada Tuhan dan tidak melakukan apapun, menunggu dan menonton kapan Tuhan bekerja, tidak. Menyerahkan diri atau mengandalkan Allah berarti kita berbuat, lalu kemudian kita berdoa, lalu kita bersabar menantikan cara Tuhan menjawab. Kita bekerja, kita mencari pekerjaan, lalu kita bekerja secara jujur, lalu di dalam doa kita selalu meminta kekuatan Allah ketika kita harus menghadapi gelombangnya. Karena memang di dalam teks itu tidak dikatakan bahwa setiap pohon yang berdiri bersama dengan Tuhan tidak akan dikenai matahari lagi. Tetap dia harus mengalami kesulitannya, dia tetap harus menghadapi kesusahannya. Namun ketika kesulitan itu ada, Tuhan tetap ada bersamanya, memampukan kita. Jadi itu dia. Jadi mengandalkan Allah, lebih yakin lagi dan menyerahkan bahkan melibatkan Tuhan secara total di dalam kuasanya. Kuasa Tuhan yang memenangkan, yang membuat kita berhasil. Jadi kita bisa baik dalam pekerjaan, dalam pelajaran, dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan orang tua atau kita dengan anak-anak kita. Mari mengawali semuanya bersama dengan Tuhan, dan tentunya di dalamnya selalu ada doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan sandarkan itu kepada Tuhan. Nah khususnya ya ini buat pemuda-pemudi ini ya, besok kan Valentine ya, saya yakin pulang dari sini pada memburu coklat diskonan ini semua nanti, ya kan? Di Alfamart itu udah habis kayaknya kemarin, di Indomaret yang itu. Jadi karena mengingat khotbahnya Inang Pendeta kemarin, jangan gitu juga ya, nanti kalian saat pikir pula nanti kan bahaya nih. Jadi saya harus luruskan. Jadi begitu kalian tahu, andalkan Tuhan gitu kan.
Kalian belilah coklat diskonan kalian, baru kalian langkahkanlah kaki kalian menemui si cewek cantik yang kau puja-puja itu. Lalu kau doakan coklatmu dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau nanti ku bilang cintaku kepadanya, tolong dia menjawab dengan awal ya. Aku menghantarkan coklat ini dalam kuasa Allah, amin katanya. Baru setelah nyampe kan tok-tok, udah dibilang, Dek aku bertubi-tubi padamu, kau kasih coklat itu. Memang dijawabnya dengan ya. Maunya kau jadi pacarku Dek? Ya abang udah telat. Ya kan kalian mintanya hanya diawali dengan ya kan gitu kan. Jadi kalau berdoa pun nanti kalian kalaupun terjadi itu berdoa gak apa-apa sih. Tapi kembalilah berserah kepada keputusan Tuhan ya. Jangan keputusanmu, jangan kehendakmu. Apalagi kan Tuhan dekatkanlah dia padaku. Kalau gak mau dia dekatkan kepadamu aja. Jangan sampai kayak gitu juga. Mari berserah kepada Tuhan itu berarti kita mau mengandalkan Dia. Dan setiap orang yang mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan bisa melihat kesulitan menjadi kesempatan. Berkat menjadi pelayanan. Bukan untuk dirinya, bukan ego yang nampak. Bukan dirinya, kekuatan, kemampuan, kepintarannya, tidak. Tapi semua itu akan menghantarkan Anda kepada Dia. Jadi apa yang Anda miliki, kesulitan atau apapun itu, menjadi bentuk-bentuk kemuliaan nama Allah. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia menyelidiki hati kita. Lalu kalau ada orang bilang, itu ada kok rajin ke gereja, rajin berdoa. Hari-hari waktunya ikut pelayanan di gereja. Tapi sampai hari ini gak dapat kerja. Udah gak dapat kerja, dimarahi mamanya, gak ada pula pacarnya katanya. Sempurna kali sengsaranya. Itu udah dekat loh sama Tuhan, katanya begitu. Tapi yakinlah kalaupun begitu sengsaranya dia tetap kuat. Dia kuat dalam kejombloannya, dia kuat dalam kemarahan mamanya, bapaknya. Dia tetap kuat dan dia akan selalu berjuang. Artinya kekuatan itu membuat kita memahami kondisi yang tersulit sekalipun. Tetap bersabar mendengar orang lain. Tetap kuat ketika nilai-nilai itu diarahkan kepada kita, merendahkan pribadi kita. Tetap tidak akan berbuat kejahatan meskipun orang mungkin memandang kita dengan niat dan perbuatan jahatnya. Itulah orang yang mengenal Allah, karena kita tahu segala sesuatunya ada di waktu terindah yang diatur Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana terus menjalani hari-hari ini, menjalani waktu-waktu kita, menjalani setiap peluang-peluang kita di dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Dia memperhatikan, dia mengerti hati manusia, dia mampu melihat kebohongan atau kebenaran dalam hati kita, kemunafikan ataukah ketulusan, dia memahami dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah, tetap bersandar padanya, percayakan dia dan berjuanglah bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah, nanti Anda akan ada di titik di mana engkau akan melihat yang di belakangmu adalah suatu berkat-berkat. Meskipun saat ini mungkin Anda menderita, Anda menangis, Anda merasa tidak ada orang yang membantu, Anda merasa sendiri. Tapi percayalah, di dalam setiap langkah-langkah itu, di depan Tuhan sedang meletakkan berkat-berkatnya. Jangan menyerah, teruslah. Jikalaupun ada yang membenci kita karena iman kita, jikalaupun ada orang yang memandang miring pada kita dengan Alkitab di tangan kita, yakinlah iman kita itu yang menjadi keselamatan bagi kita. Selama Anda terus menghidupi dan berharap kepada Dia dan terus bergantung mengandalkan Tuhan, kepada siapapun Anda akan menjadi pohon yang teduh, yang hijau, yang bisa tempat manusia menyandarkan, mencari kesejukan. Karena di hati orang yang mengandalkan Allah, dari dirinya selalu yang terpancar sukacita. Jiwa melindungi, jiwa yang ingin berbagi, melayani, meskipun kita hidup di dalam kekurangan, keterbatasan kita sebagai manusia. Nah jadi mari hidupi kasih Allah, supaya Anda layak menjadi kasih yang hidup kepada orang lain. Jadi yang buat bapak ibu-ibu yang udah mama-mama yang ngopung-ngopung di sini pun, kalau
kalau saya bicarakan tentang Valentine, supaya jangan sesak pikir orang ini tentang Valentine itu. Mari mencintai dengan kasih yang daripada Tuhan, yang tidak memandang lebih dan buruknya orang lain. Karena Yesus itu dengan kasih Allah, dia datang kepada orang yang berdosa, kepada orang yang lemah, kepada orang yang menolak dia, kepada orang yang menyembah dia, kepada orang yang mencintai dia, bahkan kepada orang yang membenci dia. Demikian juga kita seharusnya menghidupi kasih Allah itu yang telah kita sandarkan kepada kuasa Allah untuk menghidupinya kepada orang lain tanpa memandang kelemahan orang lain. Karena ingat, kita manusia terbatas. Jadi kalaupun Anda mau meletakkan kasih Anda terhadap orang lain, letakkanlah itu di dalam kasih yang memberi dan menerima segala kekurangan, tapi bukan kasih yang bergantung. Jangan pernah bergantung kepada pacarmu. Jangan, karena dia bisa mendua dengan yang lain. Jangan pernah bergantung kepada penghasilan pacarmu. Ayo udahlah, jadilah kita nikah. Karena kalian udah hitung-hitung, oh pendapatannya per bulan itu 10 juta, aku 3.500.000 gitu ya kan. Oke, bergantung kepada pendapatannya. Rupa-rupanya itu pun tidak akan kekal selama-lamanya. Jangan pernah inang bergantung kepada balajo gaji yang sudah diberikan oleh suami kepada kita. Karena besok ada utangnya di warung harus dibayar dan dipotong dari gajinya. Lalu kita curiga, tuh dia doi beko, isedo ninahita. Ujungnya berantem. Tidak. Mari kita bergantung kepada Allah di dalam setiap persoalannya. Mari kita bergantung kepada Allah di dalam setiap kekurangan kita. Mari bergantung kepada Allah. Kalaupun tidak ada tempat kita menggantungkan diri kita kepada sesama kita, percayalah, Allah itu Allah yang berkuasa. Dia memenangkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari lebih meyakini dia. Mari lebih mempercaya dia. Mari lebih melihat dan mencari dia. Dan yakinlah kebahagiaanmu menanti engkau. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik. Benar sungguh Tuhan, kami tidak bisa menggantungkan diri kami kepada kuasa dunia ini, kepada kekayaan, kepintaran, kemajuan atau apapun yang ada di dunia ini. Karena semuanya memiliki batasannya sendiri. Namun kami ingin mau menggantungkan diri kami kepada Tuhan. Harapan kami hanya kepada Allah. Hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami bisa hidup di dalam tenang. Meski kami harus menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Kami bisa tetap berdiri tegak. Meskipun kami harus menghadapi hamparan-hamparan masalah yang menghantam kehidupan kami. Kami tetap bisa bangkit berdiri. Meskipun segala penyakit yang masih mengancam kami di sekitar kami. Kami bisa tetap Tuhan menjadi berkat dan berbuah. Meskipun kami mengalami krisis di dalam kehidupan kami, baik keadaan ekonomi kami, keadaan kehidupan kami, negara kami, keamanan kami. Namun kami yakin Tuhan, selama kami menyandarkan diri kami kepadamu, Engkau akan menjadi mata air bagi kami, yang menyegarkan hidup kami, yang memampukan kami terus berjalan, yang memampukan kami terus mampu berhadapan dengan pergumulan hidup kami, dan yang nanti pada akhirnya memenangkan kami di waktu Tuhan, memperhadapkan kami kepada kebahagiaan, terlebih kebahagiaan kekal yang bersama denganmu. Oleh karena itu Tuhan, di masa-masa hidup kami ini, Engkaulah yang menjadi penyerta bagi hidup kami. Berilah terang kasih-Mu Tuhan menyinari hati kami masing-masing. Biar kami Tuhan selalu berjalan bersama dengan Engkau. Agar kuasa dunia ini tidak menyesatkan kami. Melainkan kami terus berharap bergantung kepada Tuhan. Dan setiap pengharapan kami akan Tuhan jawab di dalam waktu yang tepat yang telah Engkau aturkan bagi kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan untuk memahami jawaban doa kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk meraihnya di dalam mengandalkan Engkau. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu ini. Pribadi lepas pribadi yang mengalami kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya.
di pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, atau apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga hati mereka. Engkaulah Tuhan yang melindungi perasaan dan pikiran mereka. Dan biarlah Engkau Tuhan yang di dalam Roh Kudus tinggal di dalam hati dan pikirannya. Supaya terang-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu ini menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan Engkau memenangkan kami dan menerima segala upah dari kebaikan dan apa yang telah kami lakukan dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau anak-anak-Mu ini memiliki pergumulan pribadi lepas pribadinya, yang tidak bisa mereka bagikan kepada orang lain meringankan beban pikirannya. Tuhan Engkau yang menjamah kehidupan mereka. Engkau yang memahami setiap hati mereka. Selidiki setiap kehidupan mereka. Dan berilah jalan-jalan bagi mereka menghadapi kesulitan-kesulitannya. Agar mereka tetap bersuka cita memiliki Engkau Tuhan. Dan mereka setia memuja Engkau di dalam perbuatan baik dan kasih-Nya terhadap sesamanya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, orang tua kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, sahabat kami yang dekat ataupun yang jauh daripada kami Tuhan. Engkau yang menjaga mereka, Engkau juga yang akan menghantarkan kami dalam pertemuan sukacita di waktu yang Tuhan tentukan. Agar kami bisa memuliakan Engkau Tuhan di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang bersukacita dalam hidup kami ini. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa kami Tuhan. Terlebih menghadapi pandemi COVID-19 dengan varian-variannya yang semakin hari semakin meningkat di tengah-tengah bangsa kami. Namun kami percaya Bapa, Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan memberikan kesadaran penuh bagi kami ya Allah. Di tengah-tengah bangsa kami ini untuk supaya taat kepada protokol kesehatan. Tunduk kepada anjuran pemerintah kami yang kami yakini cara Tuhan menyelamatkan kami. Maka Engkaulah Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Para orang-orang yang mengambil keputusan di tengah-tengah bangsa kami ini. Agar semuanya Tuhan berjalan untuk memenangkan semua umat di dunia ini. Terlebih di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan segala hal yang mendatangkan kebencian, yang mendatangkan kerusuhan di antara kami yang berbeda. Tapi biarlah Tuhan kedamaian yang lebih kami utamakan. Sehingga perbuatan damai dan perkataan damai kami kumandangkan. Dan jauhkan kami dari perperangan ras yang ada di bangsa kami ini. Jauhkan setiap hal yang membuat pertikaian muncul di antara kami yang beragam-ragam ini. Terlebih ya Tuhan, kami tinggal di tengah-tengah kota Jakarta ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, jauhkan orang-orang yang memiliki sikap yang tidak menginginkan kehadiran kami. Namun kalaupun kami harus berhadapan dengan mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi kami menghadapi, berbicara dan berlaku terhadap mereka. Supaya mereka mengalami perubahannya dan mampu menerima kepelbagaian di antara kami sesama di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai gereja ini tempat mengumandangkan firman-Mu. Biarlah setiap hati yang datang ke tempat ini tersembuhkan oleh firman-Mu dan dikuatkan menjalani hari-harinya. Biarlah gereja ini bersama dengan hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai menjadi tempat jalan kami kembali kepada Tuhan kelak, menerima kemenangan kami di dalam Kristus Tuhan. Supaya kerajaan-Mu berdiri dan kasih-Mu nyata di dalam kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, terlebih dosa kami kepadamu ya Allah, agar Engkau yang mengampuni dan melayakkan kami menerima berkat-berkat yang daripadamu, dan terlebih menjadi berkat bagi sesama kami, agar kami berbuah Tuhan di dalam iman kami, dan Engkau menyukakan iman kami, agar kami menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, dan segala hal dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantong. Yang pertama itu adalah persembahan kita
untuk kategorial sekolah minggu se-HKBP, dan yang kedua untuk membantu gereja dalam pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, nama yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah, Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, nama yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
gantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kita nyanyikan sekali lagi, jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, aku semua nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai dan menjaga kita agar kita bisa kembali bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus berubahlah di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus berubahlah di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pulangnya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus berubahlah di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus berubahlah di dunia, tempat berlindung yang teduh. Perlindunganmu, padanya kau tetap tenteram. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus berubahlah di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus berubahlah di dunia, tempat berlindung yang teduh.